Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam kenal dan kembali berjumpa dengan saya Pak B. Mohon izin dari pemula untuk belajar bersama dan berbagi, semoga bermanfaat bagi diri ini dan orang lain. Melanjutkan video sebelumnya tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, masih dengan perusahaan yang sama, Salon Indah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang laporan neraca. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang masih setia dengan channel ini. Kita mulai untuk penyusunan neraca. Perlu diingat, penyusunan neraca, dokumen yang digunakan yang pertama yaitu neraca lajur atau kertas kerja. Kemudian yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Dalam neraca ada 3 komponen. Yang pertama yaitu harta atau aset, kemudian yang kedua kewajiban, kemudian yang ketiga modal. Untuk mengerjakan aset, untuk mengerjakan yang kolom aset atau harta, ini sumber yang kita gunakan, kita mengambil dokumen atau data dari kertas kerja atau neraca lajur. Jadi kita tinggal memindahkan saja tanpa ada penghitungan apapun. Di sini cash in bank, cash in bank 57.850. Tinggal kita pindahkan ke dalam kolom cash in bank. Kemudian petty cash-nya kosong, di sini nihil karena tidak ada, memang nihil, tidak ada kas di tangan. Kemudian di sini ada piutang 4.500.000. Kemudian di sini allowance for debt, kredit 5.800.000. Berarti di sini sifatnya dia sebagai pengurang, jadi mengurangi akun yang ada di atasnya. Maka di sini saya beri tanda kurung. Kemudian sublist 4.550. Jadi ketika di kertas kerja posisinya debit, maka dia ditulis normal. Tapi ketika di sini ditulis kredit, statusnya di sini tempatnya itu di kolom kredit, maka kita pindah ke neraca, itu sifatnya mengurangi. Kemudian asuransi 6 juta. Kemudian sewa 24 juta. Kita pindahkan, semua kita pindahkan. Kemudian kita jumlahkan, 91.100.000 rupiah. Kemudian di sini masih ada 2 ada equipment at cost, peralatan 19.700.000. 19.700. Kemudian di bawahnya ada penyusutannya 6.500.000. Karena di sini kredit, maka sifatnya dia mengurangi. Kita jumlahkan 13.200.000. Kemudian total current asset dan fixed asset ini kita jumlahkan. Totalnya 104.300.000. Untuk aset selesai. Nanti untuk total liabilities, ini harus sama 104.300.000. Kemudian account payable. Kita lihat account payable. Account payable di sini 11 juta. Kita pindahkan di sini account payable 11 juta. Kemudian road expense, utang yang masih harus dibayar, entah itu misalnya utang gaji, utang sewa dan sebagainya. Tapi di sini nihil, tidak ada, berarti kosong. Dan jumlahnya 11 juta. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua yaitu hutang, hutang. Ini hutang bank, ada Bank Permata Loan 5 juta.
Ya, kita pindahkan di sini ya, 5 juta. Oke. Kemudian di sini yang selanjutnya yaitu modal, pindah kapital. Untuk modal kita tidak menggunakan modal yang ada di kertas kerja atau neraca lajur, karena ini modal awal. 50 juta ini modal awal. Kita menggunakan modal akhir ya, yang ada di perubahan modal. Jadi modal akhirnya 88.300.000. Ini kita pindahkan ke sini, pindah kapital. Oke. Pindahkan ke sini. Oke. Kemudian 11 juta ditambah 88.300.000 kita jumlahkan, kita tambahkan di sini. Oke, totalnya 104.300.000. Jadi aktiva dan pasifanya sudah sama. Pastikan aktiva dan pasifa sama. Jadi kuncinya di sini semua yang dari neraca atau kertas kerja kita pindahkan ya. Yang posisinya di kredit sifatnya mengurangi, yang beri debit tetap ditulis tetap sama. Kemudian untuk utang kita masukkan dari kertas kerja yang utang. Kemudian modal kita ambilkan dari perubahan modal atau modal akhir yang dimasukkan. Demikian teman-teman, kembali mohon dukungan, koreksi, masih banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.